Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo selamat pagi Sobat Genbi. Salam kenal ya, nama aku Reka Widyanugraha. Aku merupakan anggota aktif Genbi Jember 2022. Nah untuk saat ini kita akan membahas suatu hal yang menarik. Dan tentunya ini salah satu program kerja dari Genbi Jember, yakni Genbi Personality Development. Yang dimana salah satu tajuknya yakni Impactful Podcast, Grow an Excellent Character with a Good Public Speaking. Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan insight kepada anggota Genbi Jember perihal hal-hal apa aja yang harus diperhatikan dan tips and trick untuk bisa percaya diri saat memulai untuk public speaking. Dan tentunya Reka nggak sendirian karena sudah ada narasumber kece di sebelah Reka, yakni Kak Trioga Deni. Halo Kak. Halo, selamat pagi Reka. Selamat pagi juga Kak. Gimana Kak kabarnya? Bisa dilihat sendiri bagaimana kabarnya? Sangat cerah gitu ya. Seperti sinar matahari pada pagi hari ini. Bener, cerah banget Kak pagi hari cerah ini. Banget ya, aduh luar biasa glowing pagi hari ini. Spesial loh hari ini untuk acara Genbi ini. Wah, terima kasih Kak. Thank BTW you. ini manggilnya Kak Tri, Kak Yoga atau Kak Deni ya enaknya? Sebenarnya kalau mau dipanggil Tri itu kayak ngarahnya ke provider ya. Jadi jangan dipanggil Tri ya. Atau dipanggil Yoga mungkin karena nama Yoga itu kalau di sensus gitu kan, di dispendik itu terlalu banyak juga. Deni pun juga banyak. Maka dari itu panggil saya Dede Harlina hari ini. Beda. Boleh panggil Deni aja nggak apa-apa. Oke. Halo Kak Deni. Hai. Oke, jadi Kak Deni ini sudah menyelesaikan sarjana ekonominya pada tahun 2021 silam. Betul. Dan sekarang sedang melanjutkan sebagai mahasiswa pasca sarjana Sains Management di Universitas Airlangga dan sekaligus sebagai awardee LPDP loh Sobat Genbi, keren banget gitu. Dan sekarang Kak Deni memang sudah berkecimpung di dunia public speaking itu dari tahun 2015 sampai sekarang. Kak Deni sempat menjadi MC, podcaster dan juga penyiar radio loh, keren kan? Nah, dari beberapa latar belakang Kak Deni itu kita bakal ngebahas nih beberapa hal yang tentunya bakal menarik untuk dibahas nih Kak. Nah menurut Kak Deni nih berdasarkan pengalaman yang udah Kak Deni lakukan, kira-kira kenapa sih Kak kemampuan public speaking itu menjadi penting dan harus kita kuasai terlebih di era saat ini? Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari kenapa sih sebenarnya public speaking itu penting, mungkin bisa kita flashback tarik dulu tahun-tahun sebelumnya gitu. Mungkin pada masa kecil saya pun adalah orang yang sangat-sangat takut akan ngomong di depan umum seperti halnya sekarang. Boro-boro mau ngomong di depan umum sekarang. Megang mic aja salah satu hal ketakutan waktu kecil dahulu. Dan itu sangat menjadi kayak trauma gitu ya mungkin. Karena ada beberapa hal kalau kita berbicara soal public speaking, pastinya semua orang itu sudah ditakdirkan mulai dari kecil untuk menjadi seorang speaker. Tapi perbedaannya adalah ketika orang itu tumbuh, ada beberapa orang yang memang mendalami akan hal tersebut, ada orang yang mungkin merasa takut. Nah kadang-kadang orang itu merasa takut akan public speaking, bisa jadi karena ada beberapa kejadian yang mengalami trauma. Salah satu halnya mungkin kita anak-anak muda zaman sekarang ketika melihat di TikTok gitu ya kan. Ada anak kecil ketika dia ikutan lomba, habis itu dia karena lucu atau apa terus diketawain oleh orang banyak. Nah itu bisa jadi salah satu bentuk munculnya sebuah trauma. Sehingga ketika dia tumbuh besar, anak tersebut tidak pede, percaya diri untuk public speaking. Tapi berbeda cerita dengan waktu dulu ketika aku waktu kecil dulu yang benar-benar fobia sekali dengan mic, tapi sekarang malah jadi teman gitu ya kan, selalu dipegang. Itu karena ada yang namanya sebuah validasi dan juga apresiasi dari orang. Itu yang dibutuhkan bagi teman-teman mungkin yang saat ini sangat-sangat mungkin masih khawatir atau ragu gitu terhadap kemampuan dirinya akan public speaking. Sebenarnya itu kita cuma butuh satu, yaitu pengakuan, validasi tersebut dan juga apresiasi dari orang. Sehingga ketakutan-ketakutan dari teman-teman yang akan public speaking itu akan hilang. Nah, kalau berbicara kenapa begitu pentingnya public speaking untuk kita sebagai anak muda, bayangkan saat ini kita sudah tumbuh di era digital yang begitu berkembang. Banyak sekali saluran-saluran yang bisa kita mengekspresifkan diri. Mulai dari sosial Instagram, mulai dari TikTok, dan banyak sekali. Dan semua itu butuh apa? Komunikasi dan juga public speaking. Mungkin bedanya adalah kalau zaman dahulu kita public speaking harus bertemu dengan banyak orang gitu ya kan. Kalau di zaman sekarang public speaking itu tidak perlu bertemu dengan banyak orang, tapi kita dilihat oleh banyak orang. Nah dari situ butuh apa? Kepercayaan diri. Sehingga kenapa tadi bilang anak muda
butuh public speaking, sangat butuh dan juga sangat penting itu untuk kedepannya, untuk saat ini juga begitu. Jadi memang tadi sempat disinggung juga terkait validasi ya Kak ya. Validasi. Dan terus kira-kira nih Kak, hal apa sih Kak yang memang harus kita perhatikan gitu sebelum kita memulai untuk melakukan public speaking Kak, versi Kakak? Nah ini, seperti halnya tadi yang saya katakan di awal. Kenapa saya katakan di awal bahwasanya, saya tahu bahwasanya teman-teman dari sini tuh semuanya tuh jago public speaking. Saya percaya itu. Karena kita dilahirkan, mohon maaf, kita dilahirkan pastinya sudah memiliki anugerah setiap orang masing-masing. Punya kelebihan, punya kelemahan. Dan kita semua akan menjadi speaker dan itu butuh latihan. Tapi itu tadi, bahwasanya public speaking tuh memang tidak mudah. Kita perlu yang namanya kepercayaan diri. Dan itu bisa ditutupi biasanya karena overthinking, karena ketakutan, karena insecure terhadap diri sendiri. Tapi semua itu kalau saya itu biasanya ada 3 hal sebelum saya melakukan public speaking. Yang pertama adalah pemanasan. Itu penting banget ya, pemanasan tidak hanya mungkin buat orang-orang yang berolahraga, pemanasan pastilah ya. Kita pun public speaking juga harus membutuhkan itu. Yaitu adalah dalam bentuk untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Ada beberapa orang mungkin Kak, kan biasanya kalau aku tuh kalau mau ngomong di depan umum grogi, kayak takut, deg-degan, cemas dan sebagainya. Terima. Kalau saya pribadi selalu adalah menerima semua itu. Karena itu adalah sifat natural, sifat alami dari manusia ketika menghadapi suatu hal yang belum terjadi ke depannya tapi otak sudah kepikiran nih. Wah, ini nanti akan terjadi kalau kita ambil contoh presentasi ya. Wah, ini pasti nanti di komen nih presentasi PPT-nya jelek dan sebagainya. Itu kan belum terjadi, tetapi otak kita sudah memikirkan bahwasanya itu akan terjadi. Itu adalah penyebab dari kenapa kita itu kurang percaya diri, overthinking, takut. Yang itu membatasi kita untuk berekspresi ketika nanti akan public speaking. Maka dari itu kita butuh yang namanya untuk menerima dulu. Mau apapun keadaannya, itu kalian terima dulu. Nah setelah itu kita harus menganggap hal itu adalah wajar. Karena ketika kalian tidak grogi, tidak cemas, itu adalah hal yang sangat perlu ditanda tanya yang begitu besar. Berarti itu tandanya adalah kalian tidak serius untuk ingin public speaking. Ini berlaku untuk semua orang yang baru public speaking, atau mungkin yang udah pernah beberapa kali, ataupun yang sudah sering. Aku pun adalah orang yang sudah sering public speaking, juga wajar untuk mengalami grogi, untuk mengalami cemas, deg-degan itu. Dan semua event itu kadang-kadang seperti itu. Dan itu aku terima karena itu adalah salah satu bentuk kalau kita serius untuk menghadapi semua itu. Nah caranya adalah kita harus bisa juga untuk membatasi. Itu semua bisa kita kontrol. Datangnya memang tidak bisa kita kontrol, tapi untuk mengatur semua itu kita bisa kontrol. Yang pertama adalah kalian harus tahu bagaimana untuk mengurangi kecemasan itu butuh yang namanya pemanasan. Yang pertama adalah tanya ke dalam diri kita sendiri, apa yang ngebuat kalian tuh rileks? Suatu misal, mendengarkan musik, loncat-loncat, atau mungkin mau loncat gedung juga boleh. Pokoknya cari aja kegiatan yang menurut kalian tuh adalah kegiatan yang membuat diri kalian tuh merasa rileks. Reika misalkan, apa kira-kira yang biasa kamu lakukan sebelum presentasi ataupun public speaking di depan banyak orang? Ya sama sih Kak, kadang dengerin musik atau kayak scroll-scroll atau kadang baca berita Kak, itu ngaruh. Baca berita? Ini ya itu adalah setiap orang berbeda-beda, makanya tidak semua hal yang dilakukan setiap orang yang membuat rileks itu kita pukul rata sama. Kalau aku pribadi adalah mendengarkan musik. Itu adalah salah satu bentuk untuk penenang, rileks, apalagi musik-musik yang membuat kita semangat. Apalagi musik sikok bagi dua gitu. Beda ya. Itu salah satunya, itu bisa ngebuat kita rileks. Dan ketika itu pertama yang pemanasan ya. Ketika itu kita tampil di depan, yang namanya kecemasan, deg-degan, itu hanya berlangsung 1 menit di awal. Percaya deh, mungkin buat teman-teman ketika deg-degan itu hanya di sebelum acara, tetapi ketika acara itu hanya berlangsung 1 menit, 2 menit aja. Percaya gak sih? Mereka mungkin udah sering ya kayak gitu ya. Itu hanya 1 menit. Dan yang kedua, kita masuk yang kedua, adalah mengenali audiens.
Jadi persiapkan diri kalian sebelum kita melakukan public speaking, harus tahu audiens kita siapa. Sehingga materi yang akan kita sampaikan, ngeluarin jokes itu relate gitu loh. Jangan sampai misalkan audiens kalian adalah mama usianya 60-an. Tiba-tiba kalian disuruh sih kok bagi dua kan nggak nyambung gitu kan. Apa ini mas gitu. Pura-pura ketawa akhirnya. Nah itu adalah mengenali audiens. Betapa pentingnya mengenali audiens adalah juga bisa beradaptasi terhadap seperti kondisi di sekitar kita. Kadang-kadang ada ambience yang muncul atau atmosfer yang muncul ketika diri kita itu berhadapan dengan banyak orang. Misalkan hari ini kita bertemu dengan pejabat-pejabat. Kadang-kadang itu kayak udah atmosfernya udah beda. Aku harus apa. Tapi ada beberapa orang, kalau aku pribadi sangat suka ketika berhadapan dengan emak-emak. Karena mereka itu mudah sekali untuk kita bergaul sehingga durasi akan nervous itu kecil ya kan. Maka dari itu kita harus mengenali, kita harus ikut mendalami karakter dari audiens kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah latihan. Itu yang paling penting. Latihan di sini tidak hanya sebelum acara. Kita pada saat maksudnya ketika kita public speaking juga penting berbicara di depan cermin. Terus itu akan meningkatkan percaya diri. Dan juga latihan sebelum ini adalah dalam bentuk materi. Mungkin mereka tadi yang sudah lakukan adalah seperti halnya membaca apa yang baru sekarang. Itu menjadi penunjang juga buat kita akan tampil di depan umum sehingga kita tidak blank. Nih ada pertanyaan juga, bagaimana ngomong 1 menit ngomong tuh kayak selalu ada aja bahan. Nah itu mungkin pertanyaannya adalah, yaitu tadi kita harus pintar-pintar untuk mendalami materi kita. Tidak hanya, jadi public speaking itu spesial loh. Kita itu pengetahuannya banyak. Misalkan kita jadi MC di acara, sebut saja acara BI. Kita kan mungkin bukan backgroundnya anak keuangan. Tapi mau tidak mau kita belajar. Kita di acara tentang pembahasan pertanian. Kita tidak tahu jagung itu tumbuhnya kapan, panennya kapan. Tapi karena itu semua kita jadi paham. Maka dari itu public speaking itu spesialnya itu. Kita bisa mendalami setiap materi. Terus yang ke berapa tadi? Udah 3 sih Kak. Udah 3, kebanyakan kali ya. Kebanyakan ya, nanti disimpan dulu. Oh ya boleh sih. Banyak ya ternyata ya. Oke. Nah, untuk terakhir nih Kak. Kira-kira dari beberapa cerita kakak tadi, itu berarti emang kakak dari kecil udah memimpikan untuk menjadi seorang yang seperti kakak sekarang ini atau gimana sih Kak? Nah kalau berbicara masa kecil malah tidak sama sekali. Karena kita hidup di dunia yang abu-abu ya. Seperti lagu yang sekarang kita sering dengerin, apa-apa adalah abu-abu. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah membayangkan seperti apa ke depannya kita. Dan ini penting banget juga kita terapkan ketika kita ingin public speaking. Kita tidak tahu 1 detik aja, kita tidak tahu bagaimana akan terjadi di kedepannya. Begitupun masa kecil dulu gak pernah memimpikan untuk menjadi orang yang sangat suka dengan ini gitu. Dan semua ini benar-benar unpredictable gitu loh. Tapi semua itu tadi berubah seketika ketika ada orang yang memberikan apresiasi dan juga memvalidasi bahwasanya apa yang saya lakukan ini adalah sebuah hal yang membuat saya itu bangga terhadap diri saya sendiri. Dan itu ternyata sampai saya waktu dulu ini validasi dan juga apresiasi dulu waktu SMP. Jadi saya membuat diri saya percaya diri dan juga saya mengatakan terhadap diri saya sendiri bahwasanya ini adalah passion saya. Di situ saya mulai mencoba untuk mendalami, untuk mendevelop diri sendiri terkait dengan public speaking itu tadi. Wah, jadi memang awalnya nggak ada niatan ya Kak? Nggak ada niatan sama sekali. Tapi bisa dibilang berarti sekarang ini salah satu mimpi kakak nggak sih Kak? Salah satu bagian dari mimpi kakak nggak? Kalau berbicara soal bagian mimpi bisa dikatakan iya. Tapi mimpi yang ujuk-ujuk hadir gitu loh. Bukan banyak orang yang mungkin dari kecil gitu ya. Aku ingin menjadi seorang dokter. Iya. Aku ingin menjadi seorang pilot. Udah ambis sekali mulai dari kecil. Dia berlatih gitu. Iya. Jadi bersyukur. Ada orang juga mungkin disakiti karena inginnya jadi dokter. Tapi malah jadi yang lain. Teller bank gitu kan bisa jadi. Semua itu kan hal yang tidak kita impikan gitu. Tapi kalau melihat masa sekarang apa yang saya terima saat ini ya ini apalagi ini adalah suatu hal yang bermanfaat untuk orang lain. Kenapa tidak untuk menjadi didalami dan juga lebih dikembangkan lagi.
dan bermanfaat bagi orang ke depannya gitu. Oke, berarti nggak masalah ya walaupun itu bukan salah satu hal yang dimimpikan sejak awal. Tapi mungkin kalau misalkan Sobat Genbi ingin mengejar mimpi seperti yang akan ditampilkan di lagu berikut ini, silahkan menikmati. Andaikan aku bisa melayang jauh, bertemu langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan lagu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan lagu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Wah, gimana Sobat Genbi? Lagu pertama tadi dibawain dari Kak Alia. Luar biasa banget ya Kak, pagi-pagi udah dengerin lagu yang bikin kita semangat. Kita harus mengejar mimpi kalau kata Kak Maudi. Betul. Tadi ada kata juga yang jangan berhenti juga untuk mengejar mimpi itu. betul. Itu suatu hal yang buat apa ya bagi anak-anak muda zaman sekarang ya. Apalagi anak-anak muda setelah sekarang kan masa peralihan nih. Benar. Dari yang sebelumnya online, apa-apa mager di rumah, terus kayak udah ya udahlah gitu kan. Nah, ini masa transisi yang tiba-tiba offline ini Offline harus semuanya serba ketemu gitu, orang gitu kan. harus kayak wah gitu harusnya. Harus semangat. Semangat gitu kan. Oke. Oke,
dari tadi ini kan kita udah bahas nih Kak, tadi sempat Kakak spill gitu ya gimana caranya untuk memulai public speaking dan lain-lain. Tapi kita tahu sih Kak, kadang itu untuk memulai dalam berpublic speaking itu kadang tuh ada tantangan-tantangan tuh Kak. Kalau misalnya nih versi Reka tuh kadang tantangannya lebih ke internal ya. Kadang tuh ngerasa kayak can I do this gitu, can I pass all of this gitu kan Kak. Nah kalau versi Kak Denny nih gimana sih Kak cara untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu? Tantangan yang dihadapi ketika sebelum public speaking gitu ya. Iya Kak. Pasti setiap orang itu akan lebih ke bertarung dengan diri sendiri gak sih ketika kita ingin public speaking. Ada dua macam sih, ada beberapa orang yang mungkin itu berasal dari internal, yaitu dalam diri sendiri yang kayak paham gak sih kalau kita tuh sebenarnya di dalam diri kita tuh ada dua orang. Iya kan? yang ngerasain sih Kak. Yang satunya orang yang kayak lo nggak bisa kayak gitu. Terus dalam diri sendiri tuh ada satu sisi lagi yang kayak bisa. Nah, dua jiwa yang bertarung Pertentangan ini, gitu. kalau mau ada ponco kayaknya kan. Dua orang ini yang menurut kita tuh sebenarnya mengganggu nggak sih? Mengganggu sekali dengan yang sebenarnya ada penengah di dalam diri kita sendiri yaitu kepercayaan diri yang harus kita munculkan di situ. Ini yang internal. Eksternal juga banyak sekali. Apalagi ketika ada orang lain. Apalagi sekarang di zaman yang sosial media itu lebih sangat-sangat ini ya, menjadi racun gitu loh bagi Racun, diri kita bisa. sendiri. Ya nggak sih? Ketika Iya, kita Kak. ingin tampil. Udah kita kalau ngomongin soal public speaking zaman sekarang, kita bikin di Instastory aja, siapa yang sering bikin Instastory sampai 5 kali? Sampai dipikir-pikir. 6 kali take. 6 kali take. Pantes nggak ya Instastory ini ya? Benar-benar, Kak. Ini kayaknya nggak kelihatan. Nah ini salah satu bentuk bahwasanya kita tuh tidak percaya akan dengan diri sendiri. Maka dari itu sebelum public speaking permasalahan terbesar ada antara internal dan juga eksternal. Yang harus kalian ketahui adalah kenali dulu apa yang membuat kalian tuh seperti itu. Apakah berangkat dari internal ataupun eksternal? Jika berangkat dari internal, kasih sugesti-sugesti yang ngebuat diri kalian tuh percaya diri. Karena semua hal itu grogi, kecemasan, itu sebenarnya kita sendiri yang membuat. Percaya deh, semua itu adalah semua kita dari diri kita sendiri yang membuat. Ketakutan yang seperti tadi saya katakan bahwasanya gimana ya kalau presentasi nanti gagal? Gimana ya nanti kalau dikritik orang? Gimana nanti ya kalau misalkan dicemooh orang? Padahal itu hal yang sangat-sangat wajar terjadi. Maka dari itu untuk membatasi semua itu, bahwasanya kamu harus menerima ketika kita public speaking akan ada 2 resiko di depannya. Kalian sukses, kalian gagal. Itu harus kalian terima. Nggak semuanya kok ketika kalian public speaking harus menjadi perfeksionis. Dan itu yang juga menjadi hal yang ngebuat kalian itu tidak percaya diri. Karena kalian menuntut diri kalian sendiri untuk be perfeksionis. Yang itu sangat-sangat membuat diri kalian akan merasa terbebani dan kalian tidak bisa untuk mengendalikan diri kalian sendiri. Bahwa terus juga yang selain untuk mengenali penyebab adalah kenali limit kalian. Itu penting sekali. Bahwasanya setiap manusia itu punya limitnya masing-masing. Ketika kalian tidak memiliki hal tersebut, tidak mengenali limit kalian akan merasa gimana ya? Terlalu biasanya ambisius. Ambisius dia itu tadi malah menciptakan perfeksionis itu tadi. Padahal secara di dalam diri kalian tidak mampu untuk mencapai itu. Bahwasanya diingat, public speaking itu benar tentang pendapat orang lain. Tetapi sebelum kalian mencapai pendapat orang lain tersebut, kalian harus memahami diri kalian dulu. Agar apa? Kalian bisa mengkontrol diri kalian. Setelah kalian bisa kontrol, kembali lagi bahwasanya saya ingatkan, public speaking itu tentang sugesti diri kalian. Ketika kalian sudah bisa mengontrol yang ada di dalam pikiran kalian, percaya deh, kepercayaan diri itu langsung muncul seketika. Kalian bisa mengatasi situasi yang ada, kalian bisa mengendalikan diri kalian sendiri, sehingga yang namanya tiba-tiba gitu kan, sekalian kalau apalagi kalau kita pegang mic, tremor gini. Nah itu kan kelihatan gitu ya. Itu akhirnya bisa kalian kontrol gitu. Kalau kalian bisa mengendalikan, kalau kalian bisa kalau naik motor itu, kalau kalian aja nggak bisa naik ini motor bebek atau motor metik, itu cara kita mengenali diri kalian sendiri. Kalian sebenarnya motor metik apa motor bebek gitu loh. Kalau kalian sudah tahu,
berarti apa yang harus kalian lakukan? Berarti kemampuan kalian, yaitu tadi, yaitu tentang limit batas kalian. Ya kalau kalian nggak bisa naik motor bebek, kenapa kalian harus maksa naik motor bebek? Kalau diri kalian bisanya motor metik. Nah sama halnya dengan diri kalian mengendalikan semua itu tuh seperti halnya mengendalikan naik motor itu tadi. Gitu. Jadi yang paling penting adalah mengendalikan diri terlebih dahulu gitu. Oke, tadi ada sempat bahasan menarik Kak tentang mengetahui limit ya Kak. Nah, apakah dengan mengetahui limit itu salah satu teknik Kakak untuk terus berimprove, untuk terus mengevaluasi diri gitu? Betul, betul. Dan juga kalau limit itu kan bisa diketahui ketika kita sudah mengeksekusi. Ya kan? benar. Misalkan kita di suatu kondisi nih, oh akhirnya setelah acara tersebut kekuranganku nih A, B, C, D. Ini menjadi limit. Tetapi limit itu tidak harus akan menjadi batasan diri kita untuk tidak berkembang gitu lah. Iya. Ketika kalian sudah tahu limit kalian, berarti apa yang harus kalian bukan diam. Bagaimana caranya kalian untuk merubah Dan memperbaiki. Memperbaiki itu. Misalkan kalau ada, kalau aku pribadi adalah orang misalkan kalau tadi melihat, wah ini tadi kayaknya ngomongnya terlalu cepat. Iya. Misalkan seperti itu, kita kan bisa melihat setelah kita melakukan. Kita tidak bisa melihat kalau kita belum melakukan. Nah itu benar. yuk kita pasang kodam mindset kita. Saya menyebutnya kodam ya. Yuk diri sendiri bisa yuk gitu. Kadang-kadang walaupun itu adalah toxic positivity ya. Untuk mempush diri sendiri. Yuk bisa yuk. Tapi semua itu akan apa ya, ketika mindset kita udah clear gitu. Kalau yang terjadi ke depan kita tidak tahu. Jadi just do it aja gitu loh. Dan jangan kebanyakan mikir ya Kak ya. Jangan kebanyakan mikir, karena banyak orang sebenarnya bisa public speaking, tapi karena banyak mikir itu tadi, jadi nggak ada. Jadinya padahal sebenarnya dia punya potensi kan. Punya. Cuma terlalu banyak dia bergelut dengan pikiran. Betul. Gitu kan. Kayak tadi Kak Denny sampaikan katanya aduh nanti ini berhasil nggak ya, bakal di komen nggak ya. Padahal kan semua itu belum terjadi ya Kak. Betul, udah itu buang aja semuanya seperti itu. Udah kayak kalau mau public speaking terima diri sendiri dulu, terima bahwasanya semua yang terjadi akan kegagalan, akan kesuksesan, itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita lihat di masa sekarang, tapi yang bisa kita lakukan sekarang yaitu lakukan gitu. Udah sebatas itu gitu. Iya jadi mikir nggak apa-apa sih Kak. Tapi, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan kebanyakan mikirnya. Jangan kebanyakan mikir. Mikir tentang bagaimana kesuksesan atau bagaimana kematangan dari materi kita. Karena itu sebagai kita harus bedakan mana bahan, mana yang suatu hal yang tidak bisa dilihat di depannya. Kalau bahan kan kita bisa kontrol ya. Iya, materi kita bisa cari, masih gitu di-prepare gitu. Tapi kalau kegagalan ya syukur-syukur ya kalau kita bisa tahu, oh nanti gagal ya. Udah deh nggak bisa lakukan hari ini kan enak kalau kayak gitu ya. Aja gitu. Iya itu. Tapi kan kita kan tidak bisa mengontrol itu semua. Tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol itu. Nah untuk itu Kak berarti kan kita harus jadi manusia-manusia yang tangguh terus ya Kak. Jadi manusia yang kuat gitu. Nah mungkin sama halnya nih Kak, bentar lagi akan ada penampilan lagi nih Kak terakhir dari teman-teman Genbi yang akan menampilkan lagu dari Tulus. Seperti yang udah Reka singgung di awal tadi, yakni Menjadi Manusia Kuat. Luar biasa. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apa-apa. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita.
manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Wah, gimana Sobat Genbi lagu kedua dari teman-teman tadi kayaknya udah bikin cukup merinding gitu ya. Emang lagunya Tulus tuh selalu bermakna banget ya Kak ya? Sangat-sangat bermakna sekali. Tadi ada salah satu lirik Kak yang bikin langsung mereka merinding itu ini Kak. Bila bukan kehendaknya, tidak satupun culasmu akan bawa bahagia. Jadi intinya gimana pun kita berusaha kalau emang bukan kehendaknya ya nggak bakal berhasil kan Kak. Nah, Sama halnya tadi yang udah Kak Denny sampaikan, kita mau overthinking gimana, kita mau setakut gimana, kalau emang Tuhan udah menghendaki kita bakal lancar ya lancar-lancar aja kan Kak. Oke, nah untuk itu Kak, karena kan tadi kalau kata Tulus kita harus jadi manusia kuat nih Kak. Tapi masih ada tuh Kak sentilan-sentilan statement yang bilang katanya, alah public speaking itu emang bakat dari lahir deh, kayaknya aku nggak ada bakat deh, kayak ya udah deh gitu. Terus ada juga mungkin statement yang bilang katanya anak yang bisa public speaking itu cuma teman-teman yang extrovert. Katanya teman-teman yang introvert itu karena pemalu jadinya nggak bisa. Nah menurut Kak Dini gimana sih Kak menyikapi statement-statement itu? Oke, yang pertama mungkin statement tentang bahwasanya semua orang yang dilahirkan, mungkin yang besar sekarang ya, yang sukses sekarang di public speaking, ya memang ada bawaan bakat dari lahir. Seperti yang saya tadi bilang di awal, malahan bakat public speaking saya bukan muncul ketika saya lahir, mulai dari saya kecil. Apalagi kalau misalkan dari teman-teman yang terlahir dari keluarga yang memang, kan ada orang tua yang suka memberikan pendidikan di luar sekolah yang public speaking yang memang sudah dilatih sejak Dilesin gitu kecil. kan ya. Kalau saya adalah bukan orang yang seperti itu. Maka dari itu saya ingin mengingatkan gitu kepada Sobat Genbi bahwasanya public speaking itu tidak diperuntukkan, bukan tidak diperuntukkan ya, tapi diperuntukkan oleh siapapun. Siapapun kamu, yang penting adalah percaya diri terhadap kemampuannya masing-masing. Walaupun semuanya memang tidak langsung menjadi seorang public speaker yang bisa didengarkan oleh banyak orang, tapi setidaknya kalian harus bisa belajar untuk berkomunikasi. Berkomunikasi yang tepat, karena kan kita hidup tidak hanya sendiri, tetapi kita ingat bahwasanya kita adalah makhluk sosial yang bersinggungan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Apalagi kita memiliki pemikiran, yang pemikiran itu bisa disampaikan, bisa dikeluarkan melalui apa? Sebuah komunikasi. Maka dari itu mungkin bagi teman-teman yang saat ini sudah tapi saya percaya bahwasanya seperti lagu Tulus tadi, manusia kuat, ketika kita menjadi manusia kuat dan juga kita percaya akan kemampuan kita, saya yakin semuanya akan bisa untuk menjadi public speakers. Jika mungkin tidak bisa terlebih dahulu, jadilah manusia yang bisa menyampaikan segala informasi yang baik, yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Setidaknya untuk beberapa orang yang ada di depan kalian gitu. Jadi dalam lingkup kecil dulu ya Kecil Kak, ya? dulu. Tapi memang bakatnya kita dari kecil emang udah ada bakat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Betul. Ibarat kata kan dari kecil kita udah ngobrol sama orang tua kan, Betul. sama ibu kita, sama ayah kita gitu kan, kayak kita selalu ditanyain gitu. Adik mau apa gitu kan, kayak kita langsung jawab, oh iya pengen ini mas. Jadi kan itu udah bakat-bakat komunikasi kan. Bakat Kak, komunikasi dari kecil sebenarnya. Dan semua itu akan ada transisinya ketika masa remaja ataupun dewasa, Iya. ketika pikiran-pikiran semua hal yang masuk dari luar gitu ya kan, itulah yang malah ngebentuk kita untuk jadi pemalu, jadi Kak. introvert, Kena pengaruh lingkungan. pengaruh gitu lingkungan. ya. Maka dari itu apa? Yuk. Namanya public speaking itu kita harus memiliki yang namanya fundamental public speaking. Fundamentalnya apa? Ya rasa percaya diri. Ketika ada apapun kritik dari luar, bahwasanya kritik itu bukan menjadi halangan untuk kalian menjadi seorang public speakers. Enggak, bahwasanya kritik itu adalah membangun kalian. Terima. Kembali lagi bahwasanya semua apapun yang berasal dari luar adalah kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana itu kita terima.
Dan kita bisa mengatur diri kita terhadap omongan-omongan dari luar tadi. Gitu. Tadi yang membentuk introvert sama extrovert. Iya, itu gimana tuh Kak? Kata orang bahwasanya public speakers hanya orang-orang tertentu, anak-anak Iya, extrovert. benar. Saya setuju. Karena memang extrovert kebanyakan memang terlahir seperti itu. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah apakah anak introvert tidak bisa? Kalau saya katakan bahwasanya anak introvert sangat bisa. Sangat bisa. Karena apa tuh Kak? Bagaimana saya memicu anak introvert itu sangat bisa? Karena tahu sendiri bahwasanya sifat dari anak introvert adalah memiliki banyak hal pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran mereka. Segudang sekali ide-ide mereka. Tapi saya ingin tanyakan bahwasanya ide kalian akan menjadi percuma jika tidak disampaikan. Maka dari itu, buat kalian jangan sampai mengidentifikasi diri kalian anak introvert gak mau keluar apapun. Kadang ada loh orang seperti itu. Gimana Dia tuh, Kak? menjadi introvert karena ada sugesti kalau anak introvert itu Gak bisa bisa untuk berkomunikasi yang baik, gak bisa menjadi public speaker. Sebenarnya itu adalah kerangkeng dari pikiran mereka sendiri gitu. Karena terpengaruh orang lain. Terpengaruh orang lain dan juga terpengaruh dengan sugesti introvert itu tidak bisa public speakers. No, big no. Saya sangat-sangat tidak setuju akan hal itu. Karena kita ditakdirkan, kita memiliki anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan kita berupa kita bisa kemampuan berbicara, kita melihat. memiliki mulut, kita memiliki dan sebagainya. Dan itu yang menjadi pembanding saya dulu waktu ketika saya dulu nggak bisa menjadi public speaker adalah orang lain, kita semua ditakdirkan dengan yang sama. Iya, Karena kita kasih adalah indera yang lengkap gitu Kak. indera yang lengkap. Kita adalah makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Kenapa kita kok tidak bisa? Apa yang membuat kita tidak bisa? Yaitu karena kita tidak bisa mengasah. Mengasah itu adalah tentang pilihan diri kita. Kamu mau atau tidak? Dan pilihan itu kan bisa kita kontrol. Ya benar-benar. Kalau kita pilih jawabannya mau, kita belajar. Dan saya percaya ketika kamu sudah belajar, introvert bisa public speaker sangat bisa. Bisa. Jawabannya penting harus yakin terhadap diri sendiri. Oke, itu semuanya itu. Benar. Kuncinya harus percaya sama diri sendiri ya Kak. Percaya sama diri sendiri. Dan tapi sayang banget nih Kak, karena kita udah di penghujung acara, tapi kayaknya Sobat Genwi masih kurang dikit nih Kak. Mungkin dari Kak Denny bisa dikasih wejangan atau kayak tips-tips gimana sih Kak biar kita tuh ayo yakin gitu bahwa kan kita tuh sebenarnya udah bisa gitu. Nah kalau Kak Denny gimana nih Kak, motivasi buat kita, wejangan-wejangan. Sebenarnya untuk anak muda zaman sekarang, saya melihat tantangan kalian sangat besar. Waduh, saya ngomong anak muda zaman sekarang, saya udah kayak berasa Kayaknya paling udah tua aja. sendiri. Padahal masih muda juga sih. Padahal juga masih muda gitu. Tapi tantangan di zaman sekarang itu adalah tantangan yang sangat besar sekali. Kalau zaman dulu ketika kita public speaking gitu ya kan, mau kita berbicara di depan umum, ya udah kita hanya bertemu dengan orang-orang tertentu. Tetapi di zaman sekarang tantangan kalian menjadi sangat besar. Kalian dihadapi dengan berbagai sosial media, mulai dari Instagram, mulai dari TikTok dan sebagainya, pokoknya sosial media. Yang dimana orang sangat bebas untuk mengkritisi kalian. Tadi yang saya katakan di awal bahwasanya kritik itu akan menjadi salah satu penghalang kalian untuk menjadi public speaking. Semua itu bisa kalian lakukan. Untuk bisa mencegah semua itu, yaitu kalian bisa harus mengambil keputusan. Mau di unfollow, mau di block, mau di mute, komen-komennya itu adalah diri kalian yang mengerti. Karena aku pribadi adalah orang yang seperti itu. Adalah orang yang seperti itu dimana adalah orang yang kalau misalkan ini orang mengganggu kehidupan aku. Apalagi kita di zaman membanding-bandingkan ya. Ojo dibanding-bandingkan gitu kan. Jadi kayak Farel dong. Betul. Kita walaupun apalagi ya ketika kita melihat pencapaian orang lain, ya dia kok aktivitasnya banyak ya. Kok aku enggak ya. Ya dia di usia segini kok udah beli A, B, C, D dan sebagainya. Dibanding-bandingin ya, Kak, ya. Dibanding-bandingkan. Bahwasanya kita harus percaya setiap orang itu memiliki kecukupannya masing-masing. Setiap orang memiliki batasnya masing. Mungkin anak itu bisa berhasil di kategori A. Di sebuah pokoknya bidang A gitu Bidang ya kan. A. Tetapi kalau kita tidak sadari, kalau kita fokus dengan hal tersebut saja, padahal ada bidang B yang itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita bisa lebih. Maka dari itu jangan fokus dengan kemampuan orang lain. Tapi fokus dengan kemampuan diri, asa apa yang menurut kalian ini adalah kemampuan dan kelebihan saya. Di sini saya mampu untuk bertumbuh dan berkembang. Ingat bahwasanya kalau kalian sudah mengenali kemampuan, kalian harus melewati yang namanya bertumbuh dan berkembang. Tidak semua kemampuan yang ada di dalam diri kalian itu terlahir jadi jeret langsung sukses. Tidak mungkin gitu. Tidak mungkin. Nah tapi Kak,
ini ternyata ada pertanyaan susulan Kak dari teman-teman Oke, masih kepo boleh. ternyata di Instagram Kak. Boleh satu pertanyaan aja kali ya. Oke, boleh. Ini dari ini Kak, dari BIMS, aku BIMS gitu ya. Assalamualaikum, permisi Kak, saya Bimantoro izin bertanya. Dalam public speaking saya tuh masih kurang dalam gerakan tangan. Ada nggak sih Kak sumber atau referensi yang bisa saya ambil untuk mempelajari hal tersebut? Sangat-sangat bisa. Public speaking itu jadi gini, kita public speaking itu tidak hanya melalui mulut saja ya, tapi kita ada yang namanya gestur dalam diri kita sendiri. Mulai dari yang ini ada memiliki makna dan juga arti. Kalau misalkan berkata tidak, ya udah gini tidak. Tidak mungkin tidak gini kan, nggak mungkin. Tidak, Nah itu tidak. harus kita mengerti. Nah itu adalah dapat meningkatkan kepercayaan diri. Ketika ini yang terjadi sama saya sekarang adalah ketika saya gini, ini adalah menunjukkan bahwasanya pandangan orang lain terhadap kita itu bahwasanya wah ini orang dapat dipercaya dengan gesture tersebut. Jadi jangan sampai kalau public speaking itu dipercaya hanya dalam mulut. Misalkan saya ngomongnya gini. Nah, menundukkan kepala. Ini adalah salah satu bentuk kalau kalian kurang percaya diri. Jadi gestur itu sangat penting untuk kita dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga pandangan orang lain terhadap diri kita. Dan untuk bagaimana ketika kita belajar akan gestur, yaitu kalau kita bisa mengenali tubuh kita, itu akan ngikut. Gitu loh. Atau gimana Kak? Misalkan kita ngomong, ya udah saya ngomong untuk menjelaskan. Ini nggak tahu kenapa tangan ini tidak ada yang kontrol. Refleks gitu ya. Refleks. Kak, ya. Tetapi dalam gesture itu ada batasannya. Jangan sampai kalau ngomong gini-gini. Ya dia gini-gini. Itu jangan dengan too much lah ya. Tapi lagi-lagi bahwasanya itu semua ngalir ke dalam diri kita sendiri kalau kita bisa mengendalikan yang ada situasi di sekitar kita. Gitu. Tapi ada basic-basicnya ya udah kalau misalkan kita berkata tidak itu tidak. Terus juga posisi apa namanya kepala itu harus tegap, tubuh yang bersikap siap. Terus juga jangan terlalu melihat ke atas gitu kan. Takutnya ngapain, orangnya di mana gitu ya kan. Takutnya gini juga sengklek gini kan nggak mungkin. Dan semua itu tuh yang penting adalah semua itu pada dada. Ketika kalian ingin berbicara terlebih dahulu, silakan busungkan dada kalian. Walaupun ini gerakan simple, tetapi ini berpengaruh terhadap sugesti kalian loh. Percaya deh, coba deh kalian bersikap sempurna siap, seolah-olah saya siap, saya bisa, dan juga saya akan mampu mengendalikan situasi yang ada di sekarang. Bayangkan ketika kalian mau berbicara di depan umum, terus kan gini, itu akan ada ketakutan-ketakutan yang muncul di belakang kita. Percaya kalau kalian sudah menunjukkan diri kalian itu adalah sosok yang siap, sosok yang percaya diri, orang itu tidak akan ada celah untuk mengkritisi kalian. Walaupun ketika penyampaian materi ada satu dan lain hal. Tapi kan orang kan tidak langsung melihat dari omongan kita, tapi dari tubuh kita. Betul. Bagaimana kesiapan kita itu bisa dinilai dari gesture kita. Ya benar, ada pepatah Jawa juga kan Kak yang katanya Gimana tuh? ajining rogo soko busono. Nah, Jadi itu. memang penampilan luar atau gestur kita juga mempengaruhi gimana orang itu menilai kita ya Kak. Betul, betul. Nah tadi kayaknya udah komplit banget nih. Komplit Ibarat banget. kata nih kalau paketnya McD udah sebut merek. Paketnya Mac. Paketnya Mac itu udah lengkap banget, paket combo udah dari A sampai Z udah dijelasin sama Kak Denny. Tapi kayaknya memang kurang puas gitu ya. Tapi nggak apa-apa Sobat Genbi kalau emang masih pengen tanya-tanya lebih lanjut. Kak Denny berkenan nggak Kak kalau misalkan kita tanya-tanya? Nah, Sangat berkenan, bisa langsung dikirim ke PO Box. beda. Zaman dulu banget. Bisa. Banget ya Kak, nanti bisa di follow Instagramnya Kak Denny. Kayaknya Kak Denny juga ramah banget, bisa dilihat nih kan. Bisa. Saya aja orang yang belum DM aja saya langsung balas DM-nya. Luar biasa. Sangat ramah sekali ya saya. Punya ya. bakat cenayang juga. Bakat cenang, wah nih orang Kayak- mau DM saya. Nah, Duh gitu. Udah standby di DM Lebih ya, ke Kak? jemput bola sih biasanya gitu. Luar biasa. Jadi kita nggak salah banget ya Genbi Jember. Pagi ini mengundang Kak Denny sebagai narasumber kita. Semoga apa yang Kak Denny sampaikan tadi dapat bermanfaat buat kita semua, terutama buat Sobat Genbi yang tadi mungkin masih ragu-ragu atau masih nggak percaya diri. Kalau kata Kak Denny tadi, it's just like your thinking, keluarin aja, jangan dipikirin terlalu banyak gitu kan. Yang penting kita harus just do it and believe yourself. Mungkin akhir kata dari aku selaku host undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mungkin Kak Denny bisa say goodbye juga Kak untuk Kak
Sobat-sobat Genbi. Boleh. Terima kasih untuk Sobat Genbi yang hari ini sudah menyaksikan melalui berbagai kanal dari YouTube juga hari ini. Dari live Instagram juga ada yang sudah bertanya-tanya tadi walaupun cuma satu. Cuma satu, aslinya banyak sih Kak. Kesempatannya cuma satu yang kita Cuma berikan. Jadi itu tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Ray tadi, bisa mungkin dari teman-teman dari Sobat Genbi ingin bertanya lebih lengkap lagi terkait dengan public speaking. Saya akan membuka semuanya melalui apa? Langsung nunggu semua melalui apa? Saya juga tidak tahu membuka di mana. Pokoknya semua feel free aja deh untuk kita bisa bertukar informasi sharing-sharing terkait dengan public speaking. Karena public speaking itu tidak ada habisnya. Tapi yang ada habisnya acara sekarang. Sudah habis sekarang ya. Oke, Reka titip pesan nih buat Sobat Genbi dimanapun kalian berada. Stay safe and stay healthy. Jangan lupa pantengin terus kegiatan kita ke depan. Jangan lupa pantengin juga Instagramnya Genbi Jember. Jangan lupa di follow dan juga nyalain notifikasi kalian biar gak ketinggalan. Oke, sekian and bye. Bye.